dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lingkar Sabda. Salah satu ustadz kebanggaan para penganut faham Wahabi Salafi kembali menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia. Berdasarkan informasi yang telah beredar luas itu, sang dai Wahabi Salafi tertangkap kamera telah murka besar terhadap para jemaah Wahabinya. Dalam tayangan video itu, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi dengan sangat lantang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama dalil, yang tidak berdalil harus ditolak. Menurut pandangan subjektifnya, umat Islam tidak boleh mengikuti pendapat para ulama, tokoh, serta para ustadz dalam menjalankan agama, karena yang menjadi patokan utama adalah dalil. Dengan tegas, ia menuding bahwa ukuran mayoritas dalam beragama bukanlah pijakan utama dalam menentukan sebuah kebenaran. Dalam melaksanakan perintah dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk meyakinkan para jemaah Wahabi Salafi, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas mengutip surat Al-An'am ayat 116 untuk membenarkan terhadap pernyataan kontroversialnya itu. Bahkan dengan nada keras, ia menuding bahwa mengikuti mayoritas umat Islam dalam beragama hukumnya adalah sesat dan menyesatkan. Orang banyak ukuran kebenaran, bukan. Kalau kita mengikuti orang banyak, pasti sesat, kata Allah dan Al-Quran, tegasnya. Lihat dalil, bukan kata ulama ini, kata ustadz ini, kata kiai, dalil. Ingat tuh, agama Islam agama dalil. Gimana dalilnya, ada apa tidak? Orang banyak ukuran kebenaran bukan? Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Kalau kita ikut orang banyak, pasti sesat. Pasti sesat. Pasti sesat. Pasti sesat. Maka atas beredarnya tayangan kontroversial dari petinggi Wahabi Salafi Indonesia ini, serta agar umat Islam tidak terjerumus pada aliran menyimpang, akhirnya salah satu Ustadz Indonesia angkat bicara, Dr. Ustadz Ahmad Sarawat LCMA, dengan sangat tegas menolak semua pernyataan menyesatkan dari petinggi Wahabi Salafi Indonesia ini. Menurutnya, pernyataan semacam itu adalah bagian propaganda subjektif tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan narasi ilmiah serta diperkuat dengan dalil sahih. Berikut penjelasan selengkapnya. Tidak semua hukum itu harus dilandaskan pada Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena begini, masih ingat ya kisahnya Muaz bin Jabal? Ingat nggak? Ingat ya? Iya. Ya kan ditanya, dengan apa kamu Berhukum. menghukumi ya? Kalau di Al-Quran nggak ada, ya dengan Sunnah gitu kan? Terus kata Nabi, kalau di Sunnah nggak ada, apa jawabannya? Ajtahidu ra'i. Harusnya kan dia nggak begitu. Ya udah diam, tawakuf. Orang Quran Sunnah nggak ada, gitu kan? Tapi ternyata dia masih meneruskan ajtahidu ra'i. Saya beristihad. Dengan apa? Dengan apa beristihadnya? Beristihadnya dengan apa? Ra'i kan? Dengan ra'inya dia, gitu. Berarti nggak pakai Quran dong? Nggak pakai Sunnah dong? Nggak. Siapa dia itu? PKI? Nggak. Dia sahabi, sahabiyun jalil, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan ketika kita baca usul fiqh, sebenarnya dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah, tapi ada sederet lagi panjang gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya ingin kita tegaskan, bahwa dalil itu tidak selamanya berupa butir-butir ayat Quran dan tidak selamanya berupa hadis-hadis nabawi. Bisa ijma, bisa qiyas. Orang yang tidak mampu menggali hukum langsung dari dalilnya tidak dibenarkan untuk menyimpulkan hukum secara langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang awam berkewajiban untuk meminta fatwa dan mengikuti ulama. Demikian tulis Rois Syuriah PBNU Kiai Haji Ahmad Isamuddin melalui akun media sosialnya.
Untuk menyikapi kondisi saat ini, di mana banyak orang yang belajar agama secara instan dan menyimpulkan hukum berdasarkan kepentingan masing-masing kelompok. Orang-orang awam atau siapa saja yang bukan mujtahid, meskipun tergolong alim, wajib bertaklid di bidang fikih kepada ulama mujtahid. Sebab bagi orang awam, mencari dalil spesifik untuk kasus hukum yang dihadapinya, menalar dalil, menafsirkan dan menyimpulkannya dengan benar jelas tidaklah mudah. Tidak mampu mereka lakukan, bahkan bisa menyesatkan dirinya dan orang awam yang lain dari kebenaran, tegasnya. Oleh karenanya, membiarkan orang awam dari kalangan umat Islam untuk menggali hukum langsung dari sumber pokoknya, ibarat memberi kebebasan kepada seluruh pasien di rumah sakit untuk mengambil obat mereka masing-masing tanpa konsultasi dari resep dokter. Kekeliruan dalam memahami substansi ajaran Islam saat ini banyak disumbang oleh orang awam yang tertipu oleh slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekelompok kecil orang yang tidak mengukur kadar dirinya itu dengan amat nafsu dan tanpa ilmu menafsirkan sendiri maksud Allah dan Rasul-Nya. Menganggap dalil agama hanyalah wahyu, tanpa perlu dalil-dalil lain dan bahkan tanpa perlu mendayagunakan akal cerdas. Sungguh kebenaran yang mereka klaim dari penafsiran terhadap terjemahan kedua sumber utama hukum Islam itu menjadi jauh panggang dari api. Kalangan awam semacam ini menurut beliau menggelorakan agar dalam beragama tidak perlu mengikuti petunjuk ulama, tidak usah taat pada para kiai, dan bahkan mengharamkan mengikuti ulama mazhab. Padahal masa hidup para imam mazhab ini lebih dekat dengan masa sahabat dan masa Nabi yang merupakan sebaik-baik masa. Jadi mereka mengatakan bahwa taklid itu haram secara mutlak dan bermazhab itu bid'ah. Pemahaman orang yang anti taklid dan anti mazhab karena slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak boleh atau haram diterima, wajib ditolak karena berpaham salah, salah paham, sesat dan menyesatkan. Itu semua adalah klaim kebenaran yang hakikatnya adalah kebatilan, tegasnya.